Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab program linier. Nah, program linier ini berhubungan sama pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi itu kunci dari program linier. Nah, program linier ini bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, kayak misalkan buat menentukan omset maksimal dari misalkan punya lahan sekian, terus parkir roda 4-nya harus berapa, roda 2-nya berapa biar omsetnya itu maksimal kayak gitu. Atau kayak misalkan mau belanja nih, kalian punya perusahaan, punya dua bahan, misalkan bahan yang satu sama bahan dua, biar si modalnya lebih murah, itu kalian bisa hitung pakai program linier kayak gitu. Nah, jadi pertidaksamaan linier dua variabel, berarti kan karena pertidaksamaan jadi tandanya itu bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Terus linier itu artinya dia pangkat dari variabelnya itu cuman satu, dan biasanya variabelnya itu terpisah pakai tanda positif atau negatif kayak gitu. Dua variabel berarti ada dua variabelnya, yang tadi dua variabel yang terpisah dari tanda positif atau tanda negatif kayak gitu. Nah, bentuk umumnya biasanya itu AX plus BY, terus ini tanda pertidaksamaan, bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Terus di sini C. Nah, A sama B-nya itu dia koefisien dari variabelnya. A itu koefisien variabel X, B itu koefisien variabel Y. Terus C-nya itu dia konstanta angka kayak gitu. A sama B itu biasanya bentuknya angka juga ya. Nah, si X sama Y-nya itu dia variabelnya kayak gitu. Kita lihat ke contoh soalnya. Manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linier kedua variabel? Kita cek satu-satu. Nomor 1 itu 2x plus 5y lebih besar sama dengan 7. Nah, ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel ya, karena variabelnya itu ada dua, x sama y, terus variabelnya itu pangkatnya masing-masing satu dan terpisah tanda positif. Terus di sini ada konstantanya kayak gitu. Berarti yang ini merupakan contoh pertidaksamaan linier dua variabel. Nomor 2. Nomor 2 itu 4x min y kurang dari 9. Kita lihat variabelnya. Ada 2, terus udah gitu masing-masing variabelnya pangkatnya 1, dan si ada tanda pertidaksamaannya. Berarti ini merupakan contoh pertidaksamaan linier dua variabel juga. Sekarang yang ini, x lebih besar sama dengan y. Kira-kira menurut kalian itu merupakan pertidaksamaan linier dua variabel bukan? Nah, X lebih besar sama dengan Y itu merupakan pertidaksamaan linier dua variabel ya. Karena nih kalau diubah, dia itu bentuknya jadi X min. Ini kan Y-nya pindah ruas nih, jadi min Y lebih besar sama dengan 0, karena di sini sisanya 0 kan. Nah, ini X sama Y, maksudnya variabelnya itu ada 2, terus variabelnya pangkatnya itu sama-sama 1, dan ada tanda pertidaksamaan, berarti yang ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang yang ini, kira-kira pertidaksamaan linier dua variabel bukan ya? Nah, yang nomor 4 juga, y kurang dari 4 itu merupakan pertidaksamaan linier dua variabel, karena nih, kalau misalkan gak ada variabel x-nya, berarti koefisien dari si x-nya itu adalah 0. Jadi kita bisa tulis dalam bentuk umum 0x ditambah y, itu berarti 1y kurang dari 4 kayak gitu. Ini memenuhi bentuk umum juga kan, berarti yang ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel juga kayak gitu. Sekarang nomor 5 nih, 2x kuadrat dikurang 6x lebih besar dari 3. Nah, kita lihat si variabelnya. Yang ini x-nya itu bentuknya kuadrat. Karena kuadrat berarti dia bukan pertidaksamaan linier. Ini masuknya pertidaksamaan kuadrat kayak gitu. Berarti yang nomor 5 bukan contoh pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang nomor 6. 4x tambah 3xy kurang dari sama dengan 2. Kita lihat variabelnya, ini x, yang ini x ya nih. Nah, tadi kan di awal kalau misalkan dua variabel itu dia harus dipisah tanda positif atau negatif ya, sedangkan ini variabelnya bersatu nih, merupakan suatu perkalian. Berarti ini bukan merupakan contoh pertidaksamaan linier dua variabel kayak gitu. Nomor 7 sekarang. Nomor 7 itu 2x tambah 5 kurang dari sama dengan 6y tambah 1. Kita lihat variabelnya, ini x, ini y. Berarti ada 2 ya variabelnya. Terus si pangkatnya sama-sama 1. Terus yang ini konstantanya ada 2, tapi kita bisa ubah nih bentuknya. Jadi kalau jadiin bentuk umum 2x, 6y-nya pindah ruas. Berarti min 6y
kurang dari sama dengan 5-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Sebelah kanan. Jadinya min 5 plus 1. Berarti kalau sederhanain jadi 2x min 6y kurang dari sama dengan min 4. Nah, ini sama kan kayak bentuk umumnya. Ini ada koefisien variabel sama konstanta. Berarti ini merupakan contoh pertidaksamaan linear dua variabel juga, kayak gitu. Oke. Nah, jadi bentuk umumnya tuh harus diingat nih. Bentuk umumnya pokoknya ada koefisien dari x, ada variabel x, ada koefisien dari b, ada koefisien dari y, ada variabel y, terus ada tanda pertidaksamaan bisa kayak gini atau kayak gini. Sama ada konstantanya. Konstantanya bisa 0, bisa negatif, bisa positif, dan seterusnya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian atau kita singkat DHP dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kita langsung ke contoh soalnya biar lebih kebayang. Nah, jadi soalnya itu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 3x plus 2y lebih besar sama dengan 6. Nah, langkah pertama, kalian tentukan dulu titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y untuk garis ini, 3x plus 2y. Si tanda pertidaksamaannya kita ubah dulu jadi sama dengan 6, kayak gitu. Karena kalau persamaan linear dua variabel itu biasanya dia bentuknya suatu garis ya. Nah, sekarang kita bikin dulu nih garis dari 3x plus 2y sama dengan 6. Cara bikin garis yang gampang itu kayak yang pernah kita pelajari di kelas 8, kalian pelajari di kelas 8. Jadi, pertama, karena memotong sumbu x dan memotong sumbu y, berarti kalau misalkan memotong sumbu x, itu si nilai y-nya 0. Terus, kalau memotong sumbu y, berarti nilai x-nya 0. Gitu. Jadi, kalau memotong sumbu x, nilai y-nya 0. Kalau memotong sumbu y, nilai x-nya 0. Kayak gitu. Nah, setelah kayak gitu, kita cari. Dimasukin ke sini, pertama, yang ini dulu ya, kotak yang ini dulu. Berarti y-nya 0, x-nya berapa nih? Berarti kalau misalkan y-nya 0, 3x ditambah 2 kali 0 kan? Sama dengan 6. Atau kita tulis di sini deh. Y sama dengan 0. Berarti jadinya 3x plus 2 kali 0 sama dengan 6. Berarti 3x sama dengan ini 0, 3x tambah 0 itu berarti 3x sama dengan 6. Jadi x-nya itu dia 6 bagi 3, 2 ya. Berarti di sini 2. Kayak gitu. Terus kita cari si nilai y-nya. Kalau x sama dengan 0, berarti 3 kali 0 ditambah 2y sama dengan 6. 0 tambah 2y. Jadinya 2y sama dengan 6. Berarti y-nya 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, kita tulis 3 di sini. Nah, berarti koordinat titiknya itu ada di ini ya. Ini x, y. Berarti x-nya 2, 0. Titik yang pertama. Titik yang kedua 0,3. 0,3. Jadi dibacanya itu ke bawah sama bacanya itu ke bawah bukan ke samping ya. Jadi 2,0 sama 0,3 kayak gitu. Oke, sekarang kita dapat titiknya 2,0 sama 0,3. 2,0 berarti x-nya 2, y-nya 0 di sini kan. Berarti di garis x kayak gitu. Ditandain dulu. Terus 0,3 berarti x-nya 0, y-nya sumbu y-nya 3. Berarti ada di sumbu y di sini. Di sini sama di sini si titiknya. Kita hubungkan nih titiknya. Kita bikin garisnya dulu. Kayak gini. Ini merupakan garis 3x plus 2y sama dengan 6. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya di mana sih? Kayak gitu. Kita cara menentukan daerah penyelesaiannya itu pakai uji titik. Kayak gitu. Jadi si daerah penyelesaian itu bentuknya bukan titik, bukan garis, tapi sebuah kayak daerah gitu deh. Nanti kita lihat. Nah, misalkan kayak gini. Ambil titik 0,0 yang gampang sebagai titik ujinya. Nah, maka 0,0 ini dimasukin kan ke si persamaan 3x plus 2y lebih besar sama dengan 6. Ini x-nya, yang ini y-nya. Kita masukin ke sini, ke pertidaksamaan yang ini. Jadinya 3 kali 0 ditambah 2 kali 0.
lebih besar sama dengan 6. Berarti 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0, hasilnya 0 ya. 0 lebih besar dari 6 enggak kira-kira? Enggak ya. 0 itu lebih kecil dari 6. Nah, karena pernyataannya itu salah, ini bukan lebih kecil sama dengan 0, maka yang kita arsir itu daerahnya yang tidak memuat titik 0,0. 0,0 kan ada di sini. Berarti kita arsir ke arah yang sebaliknya. Berarti kita bukan arsir ke sebelah sini, tapi kita arsir ke atas, kayak gitu. Oke, nah ini tuh pokoknya berarti ada di sebelah kanan dari garis si 3x plus 2y sama dengan 6. Nah ini merupakan daerah himpunan penyelesaian, kayak gitu. Dan seterusnya ini tuh, kayak gitu caranya. Jadi pertama tentukan dulu titik potong sumbu x dan sumbu y. Berarti cari dulu sih kalau y nya sama dengan 0 sama x nya sama dengan 0, cari titik potongnya biar lebih gampang. Terus udah gitu kedua ambil titik uji 0,0 biar gampang dimasukin. Nah kalau pernyataannya salah berarti kita ambil daerah yang berlawanan sama titik 0,0 nya. Tapi kalau misalkan ternyata benar, kita ambil daerah yang ada atau memuat titik 0,0 nya, berarti ke sebelah sini kalau ininya benar, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita ngebahas tentang cara cepat menentukan daerah penyelesaian tanpa uji titik. Kalau tadi kita kan ambil titik 0,0 buat menguji titiknya ya. Kalau misalkan pernyataannya benar, berarti kita ngaksir ke sebelah yang ada titik 0,0-nya. Tapi kalau misalkan salah, berarti berlawanan arah sama yang ada titik 0,0-nya. Nah, sekarang kita ada cara cepatnya, kayak gitu. Tapi kalian harus agak menghafal tabel ini. Oke. Jadi kalau misalkan ada persamaan garis AX plus BY sama dengan C, nah ada dua syaratnya. Kita lihat nilai A atau koefisien dari X nya, sama dilihat dari tanda ketidak sama denganannya atau tanda ketidaksamaannya, kayak gitu. Nah pertama, kalau misalkan A nya lebih besar sama dengan 0 atau A nya itu nilainya 0 dan nilainya positif, kayak gitu, berarti ada dua kemungkinan. Kalau si tanda ketidaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, berarti nanti kita ngaksirnya itu ke sebelah kanan garis, kayak gitu. Tapi kalau misalkan tanda ketidaksamaannya itu lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, berarti kita ngaksirnya ke sebelah kiri garis, kayak gitu. Terus kalau misalkan A nya itu kurang dari 0 atau A nya itu negatif, nah untuk tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, kita ngaksirnya sebaliknya, malah ke sebelah kiri. Tapi kalau misalkan tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, berarti kita ngaksirnya ke sebelah kanan, kayak gitu ya. Nah, contohnya, tentukan DHP dari 3x min 5y kurang dari sama dengan 15. Oke. Pertama, kita tetap harus bikin dulu garisnya kan. Berarti kita nentuin dulu titik potong dengan sumbu x dan titik potong dengan sumbu y. Ini tuh SB itu sumbu ibu singkat. Nah, pertama jadi kita bikin dulu si titik potongnya atau koordinat titiknya. Berarti kalau misalkan memotong sumbu x itu y-nya yang 0. Kalau memotong sumbu y itu berarti x-nya yang 0. Oke, kita cari. Kalau misalkan y-nya 0, x-nya berapa nih? Gitu. Y-nya 0 dimasukin ke sini kan. Berarti 5 kali 0 0 atau kita pakai sistem tutup buka aja. Jadi kalau y-nya 0 berarti kita tutup y-nya. Jadinya tinggal 3x sama dengan 15. X-nya berarti sama dengan 15 bagi 3. Jadi x-nya itu 5. Oke. Sekarang kalau x-nya 0, kita tutup x-nya. Berarti negatif 5y sama dengan 15. Berarti y-nya itu sama dengan 15 dibagi negatif 5, yaitu negatif 3. Oke. Berarti koordinat titiknya itu ada di 5,0 dan 0, negatif 3. 5,0, 0, negatif 3. Kita kasih tanda 5,0 berarti x-nya 5, y-nya 0, berarti ada di sumbu x. Terus x-nya 0, y-nya negatif 3, berarti ada di sumbu y, kayak gitu. 5,0, 0, negatif 3. Oke. Sekarang kita hubungkan titiknya, dua titiknya. Sebelah sini. Nah, kita lihat si koefisien x-nya dulu. Koefisien x-nya itu 3, berarti dia positif. Terus tanda pertidaksamaannya itu dia kurang dari sama dengan, berarti kita ambilnya yang ini ya, positif kurang dari sama dengan, berarti mengaksirnya ke sebelah kiri garis. Ini kanan, ini
kiri. Berarti kita ngaksirnya ke sebelah kiri garis. Kayak gitu. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang sebelah sini. Ini DHP-nya. Kayak gitu. Kita coba ya. Kita coba kalau misalkan uji coba titik 0,0. Pakai merah deh. Kita ambil 0,0. Dimasukin ke pertidaksamaan yang ini. 3 kali 0 ditambah dikurang 5 kali 0 kurang dari sama dengan 15. Berarti ini 0 dikurang 0 kurang dari 15. 0 kurang 0, 0 kurang dari sama dengan 15. 0 itu kurang dari 15 ya. Berarti ini pernyataannya benar. Nah, karena titiknya tadi ada di sini, jadi kita karena benar itu yang diarsirnya yang memuat titik 0,0, berarti ke daerah sini kayak gitu. Berarti si cara cepatnya itu benar ya. Bisa pakai cara yang ini kayak gitu. Nah, kita lihat juga contoh soal yang pertama tadi yang tentukan mana sih? Ini. Tentukan daerah penyelesaian dari 3x plus 2y lebih besar sama dengan 6. Kita lihat si garisnya kan udah bikin nih kita. Terus kita lihat si koefisien x-nya itu 3. Tandanya lebih besar sama dengan. Berarti ambil yang koefisien x-nya positif. Terus tandanya lebih besar sama dengan. Berarti nanti ke sebelah kanan garisnya yang ini. Sebelah kanan berarti ke sebelah sini. Ya, betul kan jawabannya sama ya. Kayak gitu. Jadi cara cepatnya buat jadi kita nggak harus menguji titik 0,0 dulu kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai menentukan daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sini ada kata sistem pertidaksamaan. Nah, kalau misalkan ada kata sistem, itu berarti nanti soalnya itu terdiri dari beberapa pertidaksamaan. Contohnya kayak gini, tentukan DHP sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama, 2x plus y lebih besar sama dengan 4. Terus yang keduanya 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Terus x lebih besar sama dengan 0. Dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, daerah penyelesaiannya kayak gimana sih? Oke, pertama kita tentukan dulu titik potong sumbu x dan sumbu y dari garis ini ya, yang ini sama yang ini. Oke, jadi kita bikin dulu si garisnya seperti biasa. Nah, kalau misalkan mau membuat garis seperti biasa, kita tentuin dulu x sama dengan 0 sama y sama dengan 0, atau y sama dengan 0 sama x sama dengan 0. Nah, kalau misalkan y-nya sama dengan 0, oke bentar, y-nya sama dengan 0, berarti kita tutup y-nya, jadinya 2x sama dengan 4. Berarti kalau kayak gitu x-nya sama dengan 2x sama dengan 4, berarti x-nya 4 bagi 2, berarti x-nya 2. Terus kalau x-nya 0, kita tutup yang x-nya, berarti y sama dengan 4. Oke, berarti yang pertama titiknya ada di 2,0, yang keduanya 0,4. Nah, kita tandain dulu deh si titik 2,0 sama 0,4. 2,0 itu berarti ada di sini ya. 0,4 itu ada di sini. Oke. Nah, setelah itu yang ini 2x plus 3y sama dengan 6. Berarti kayak tadi lagi y0, x0. Kalau misalkan y-nya 0, kita tutup y-nya, berarti 2x sama dengan 6. Berarti x-nya itu 6 bagi 2, jadinya 3. Yang ini kalau x-nya 0, kita tutup x-nya, berarti 3y sama dengan 6. Berarti y-nya 6 bagi 3. 6 bagi 3 itu 2. Nah, berarti si titiknya itu ada di 3,0 sama 0,2. Oke, kita tandain lagi. Ada di 3,0 berarti di sini, sama 0,2 berarti di sini. Ya. Setelah itu kita gabungkan si si garisnya. Kita gabungkan garisnya, yang merah sama yang merah. Bikin garisnya, terus tadi yang biru sama yang biru. Jangan lupa dikasih tanda panah ya, soalnya si garisnya itu kan berkelanjutan terus sepanjang mungkin kayak gitu, jadi pakai tanda panah. Oke, sekarang kita seperti biasa diarsir. Nah, kita lihat si ini ya. Yang pertama dulu di sini ya, 2x tambah y sama dengan 4.
A-nya positif, terus tandanya itu lebih besar sama dengan. Berarti kalau misalkan A-nya positif, tandanya lebih besar sama dengan, itu diarsirnya ke arah atas ya, yang udah pernah kita bahas tadi sebelumnya. Berarti ke sebelah kanan dari garisnya. Sebelah kanan itu berarti ke atas ini. Oke. Terus yang kedua itu katanya 2x plus 3y sama dengan 6. 2-nya positif, lebih besar sama dengan. Berarti karena positif dan tandanya lebih besar, jadinya ke sebelah kanan garis atau ke arah atas juga. Sebelah kanan garis. Sebelah sini. Nah, terus syarat lainnya itu x lebih besar daripada 0. Ini sumbu x-nya. Berarti lebih besar sama dengan 0 itu kita ke x lebih besar sama dengan 0. Berarti kan x-nya itu selalu positif ya. Yang positif itu ini. Berarti si daerahnya itu harus di sebelah kanan sumbu y, kayak gitu. Sini dan seterusnya. Terus yang keempat, y-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau ke bawah itu kan negatif y-nya. Kalau ke atas itu y-nya positif. Berarti kita warnainnya ke sebelah atas. Kayak gitu. Ke sana terus. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang lihat yang ada yang kena daerah yang kena arsir 4-4-nya. 4 warna. Ini kan biru, pink sama kuning sama hijau. Daerahnya itu ini, terus ini sama ini sama ke sana ya. Berarti si daerah penyelesaiannya itu yang ini. Kayak gitu, yang kena arsir 4-4-nya. Ke sebelah sana terus kayak gitu. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kita tandain DPH. Kayak gitu contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, buat contoh yang kedua, soalnya itu tentukan DPH. Sistem pertidaksamaan 4x plus 3y lebih kecil sama dengan 12. Terus 3x plus 5y lebih kecil sama dengan 15. Terus x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Oke. Pertama kita bikin dulu garisnya seperti biasa. Berarti kalau misalkan mau bikin garis, kita tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y-nya biar gampang. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Langsung aja. Berarti kalau misalkan di sini y-nya 0, kita tutup y-nya. Berarti 4x sama dengan 12. Berarti x-nya itu 12 dibagi 4. 12 bagi 4 itu 3. Sekarang yang x-nya sama dengan 0, berarti x-nya yang ditutup, jadinya 3x sama dengan 3y sama dengan 12. Berarti y-nya itu 12 bagi 3, itu 4. Oke. Jadi titiknya itu ada di 3,0 sama 0,4. Yang kedua, garis yang kedua. Y-nya sama dengan 0, kita tutup y-nya. Berarti 3x sama dengan 15. Berarti x-nya itu sama dengan 15 bagi 3. 15 bagi 3 itu 5. Sekarang x-nya yang 0, tutup x-nya. 5y sama dengan 15. Berarti y-nya itu 15 bagi 5. 15 bagi 5 itu 3. Berarti hasilnya jadi 5,0 sama 0,3. Oke. Sekarang kita tandain. Yang pertama 3,0 sama 0,4. 3,0 itu di sini, 0,4 itu di atas. Terus yang kedua, atau digaris dulu deh. Yang oranye dulu digaris, dibuat garisnya. Oke, sekarang yang garis kedua. 3x plus 15 sama dengan 3x plus 5y sama dengan 15. Titiknya itu 5,0. Berarti x-nya 5, y-nya 0, ada di sebelah sini. Sama 0,3. X-nya 0, y-nya 3. Kita gabungkan. Oke. Nah, sekarang kita tentukan daerahnya seperti biasa. Pertama kita lihat yang ini, 4x plus 3y sama dengan 12, kurang dari sama dengan 12. A-nya 4, positif ya. Terus tandanya itu kurang dari sama dengan, berarti kita ngarsirnya ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri garis. Tadi tuh yang ini warna oranye ya. Berarti ke sebelah kiri garis.
atau ke arah bawah ini. Oke. Nah, setelah itu kita lihat yang garis keduanya. 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. 3-nya positif, A-nya positif, tandanya kurang dari sama dengan, berarti ke sebelah kiri juga. Sebelah kiri garis, berarti dari yang garis hijau ini ke sebelah kiri itu sama ya, ke bawah. Oke. Setelah itu kita lihat tadi x lebih besar sama dengan 0, berarti yang x nya positif. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti di sebelah kanan si sumbu y ya. Kita tandain, aduh. Oke. Terus y nya lebih besar sama dengan 0, berarti yang y nya positif itu ke atas atau lebih besar di atas sumbu x, berarti kita ngewarnanya ke atas di arsirnya dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih yang kena arsir semua warna. Ini kan enggak nih, yang ini cuman biru sama pink sama hijau, kelihatan enggak? Wait. Nih, yang kena arsir semua warna itu yang tengah ini ya. Nih, yang ada pink, ada warna birunya, ada warna kuningnya juga, ada warna hijaunya. Berarti kita arsirnya daerah penyelesaiannya itu yang di tengah ini. Sini ke sini. Oke. Nah, ini daerah hasil penyelesaiannya. Kayak gitu. Cukup jelas kah? Kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh ditanyain ke ibu ya. Nah, yang terakhir kita akan belajar menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika DHP-nya diketahui. Jadi kalau tadi kita membuat DHP, pertidaksamaannya diketahui, sekarang kita, dibalik. DHP diketahui, kita nyari pertidaksamaannya. Nah, ini pertama teman-teman harus bisa menentukan persamaan garis lurus dulu. Nah, saya kasih triknya. Ya. Misalkan ada suatu garis lurus, dia memotong ini sumbu Y, ini sumbu X, memotong sumbu Y di A dan memotong sumbu X di B. Maka persamaan garis ini ya adalah AX tambah BY sama dengan AB. Oke? Jadi nilai A atau titik potong terhadap sumbu Y dia menjadi koefisien X, nilai B-nya menjadi koefisien Y, dan konstantanya itu hasil kali dari A dan B. Contoh. Nah, kemudian tentukan DHP dengan cara yang tadi kita pelajari. Contohnya, tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Oke. Nah, lihat dulu titik potong sumbu Y. Di sini 3, maka dia menjadi koefisien X. 3X. Titik potong terhadap sumbu X di sini 2, dia menjadi koefisien Y. Positif kan, berarti tambah 2Y. Nah, ini kan di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti apa? Untuk X positif kurang dari sama dengan 3 kali 2, A kali B kan. 3 kali 2, 6. Nah, maka inilah pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir. Oke, sekarang kita bahas satu contoh lagi. Contohnya, ini soalnya tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Nah, ini DHP-nya daerah sini, kita akan mencari sistem pertidaksamaannya. Oke. Nah, kita coba dari garis yang sebelah sini dulu ya. Di sini memotong sumbu Y-nya di sini, memotong sumbunya di 4, kemudian memotong sumbu X-nya di 3. Maka persamaan garisnya adalah 4X, 4X, ini jadi koefisien Y, tambah 3Y. Untuk garis ini, daerah yang diarsir berarti kan sebelah kanannya. Artinya tandanya lebih dari sama dengan. Ingat, sebelah kanan untuk X positif berarti lebih dari sama dengan. 3 kali 4, 12. Oke, nah ini garis yang pertama. Garis yang kedua, yang sebelah sini. Ya, yang sebelah sini teman-teman. Lihat titik potong sumbu Y-nya di 3, berarti ini akan menjadi koefisien X. 3X, kemudian memotong sumbu X-nya di 5, ini menjadi koefisien Y, jadi tambah 5Y. Nah, untuk garis yang sebelah sini, arsiran itu ada di sebelah kirinya, maka tandanya
kurang dari sama dengan. Kemudian konstantanya kalikan 3 kali 5, 15. Nah, belum selesai. Ada batas sebelah sini. Ini kan tidak diarsir ke bawah kan. Artinya Y-nya harus sebelah atas. Artinya Y-nya harus positif. Maka Y lebih dari sama dengan 0. Jadi sistem pertidaksamaannya adalah 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Kemudian 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sudah cukup. Tapi mau teman-teman tambahin X lebih dari sama dengan 0 boleh juga.